sekalian, kajian ini, pembahasan ini sangatlah panjang dan luas sekali, seluas dan selama jagat raya ini telah ada. Sebab jika direkonstruksi ke belakang, terbentuknya alam semesta ini pertama sekali, maka disiplin ilmu yang bisa menelaah dan mengkaji dan mendekatinya pertama sekali adalah ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga dengan demikian, ilmu astronomi ini bisa dikatakan ilmu yang pertama, sains yang pertama yang muncul ke permukaan bumi ini. Nah, khusus malam hari ini kita melihat dan mendekatinya dari perspektif Islam, atau lebih spesifik lagi fikih Islamnya, yaitu kaitannya dengan ibadah gitu. Baik, saya mulai langsung saja. Ini tadi biodata saya yang sudah dibacakan oleh Mas Dr. Rizal secara singkat. Saat ini tugas utama saya adalah dosen tetap di Fakultas Agama Islam UMSU dan juga menjadi Kepala OIP UMSU, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya saya awali dengan terminologi atau istilah dari astronomi Islam atau ilmu falak. Sejujurnya, antara ilmu falak, maksud saya, antara istilah ilmu falak dengan astronomi Islam itu sama dan satu. Dan dalam penggunaannya, sejujurnya saya memang lebih suka menggunakan istilah astronomi Islam. Tetapi di Indonesia, di negeri kita, yang lebih populer disebut dengan ilmu falak, karena ia lebih dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah. Tapi sejatinya dua istilah ini sama. Tetapi sayangnya dan dalam tanda petik mirisnya, di Indonesia dua istilah ini antara ilmu falak dengan astronomi itu dibedakan, dan itu adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Pertama, kesalahan pendefinisian, yang kedua kesalahan konstruksi atau rekonstruksi kurikulum di mata kuliah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan mata kuliah ilmu falak atau astronomi. Yang ketiga adalah kelemahan bacaan atau literatur para pengkaji, pemangku, penyelenggara pendidikan di bidang ini. Begitu. Sebab kalau kita telaah dalam literatur klasik, baik itu Arab, Inggris, bahkan bahasa Yunani dan seterusnya, maka astronomi itu ya ilmu falak itu ya astronomi. Al-Khwarizmi sendiri misalnya dalam kitab Mafatih al-Ulumnya itu sudah menyebut ada istilah ilmu falak, ada istilah astronomi atau al-astronomia begitu. Nah, ilmu falak terdiri dari dua kata, al-ilmu dan al-falak. Ilmu adalah pengetahuan akan sesuatu yang sesuatu itu esensial atau substansial. Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Sedangkan falak secara bahasa adalah edar atau orbit atau tempat beredarnya benda-benda langit. Tempat beredarnya benda langit dalam kamus Al-Wajiz, misalnya kamus terbitan Akademi Bahasa Arab sebutkan al-madaru yasbahu fihi al-jirmus samawi. Sama kata buah sesungguhnya banyak sebutan berarti dia menunjukkan istimewa atau mewah begitu ya. Seorang ulama misalnya punya gelar al-alim, al-alamah, al-fadil dan seterusnya, maka itu menunjukkan dia adalah orang yang istimewa. Nah, begitu juga dengan ilmu falak ini. Banyak sekali penamaannya, oleh karena itu dikaitkan dengan cara pandang, pemahaman manusia sepanjang zaman terhadap alam semesta, terhadap benda-benda langit. Jadi ada yang menyebut falak, ini yang paling populer. Ada yang menyebut dengan hay'ah atau ilmu hay'ah. Hay'ah itu keadaan atau komposisi dari benda-benda langit. Ada disebut juga dengan nujum. Nah, nujum dalam perkembangan awal Islam, di awal-awal peradaban Islam itu tidak bisa diasosiasikan kepada sebuah disiplin ilmu yang terlarang, karena nujum itu sejatinya juga adalah ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi masih bercampur lebur ya, kira-kira begitu. Demikian lagi tanjim. Nujum itu bintang, secara makna kebahasaannya tanjim perbintangan, lebih kepada aktivitas perbintangannya. Lalu
disebut juga dengan atau ar-rasdu, observasi, rosid, observer, dan seterusnya. Lalu disebut juga dengan miqat. Jadi kalau miqat ini kebetulan kajian atau penelitian disertasi S3 saya lebih kepada disiplin ini, miqat, yang kalau diterjemahkan secara bahasa hari ini disebut dengan ilmu hisab yang terkait dengan waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, dan lain-lain. Di zaman dahulu istilahnya miqat, tetapi sekarang sudah terlupakan dan berubah menjadi ilmu hisab, gitu, dan lain-lain begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan sedikit hierarki dan klasifikasi ilmu astronomi dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama, ini saya kutip dari kitab Ihsa al-Ulum yang ditulis oleh Al-Farabi. Jadi ilmu astronomi itu atau ilmu falak itu masuk dalam kategori yang namanya ilmu at-ta'limi. Kalau secara bahasa ilmu tentang pendidikan, tapi kalau kita telaah dalam penjabarannya, ilmu ta'limi ini lebih dimaknai sebagai ilmu-ilmu eksakta atau ilmu-ilmu yang bersifat matematis. Lalu dia ada membentuk ukuran jarak benda langit, mengkaji kuantitas dan seterusnya. Jadi masuklah dia di dalam sejumlah pembahasannya ini astronomi atau ilmu falak tersebut. Ini versi dari Al-Farabi, gitu ya. Kemudian Ikhwan As-Safa, ini Buya Cecep sangat kenal dengan kelompok atau asosiasi para filsuf yang hidup di Irak abad keempat atau 10 Masehi ini. Ternyata kelompok para ilmuwan, para filsuf ini menetapkan astronomi itu berada di bawah cabang matematika, yang matematika itu sendiri menurut kelompok ini berada di bawah cabang filsafat. Jadi kalau nanti kita mengkaji ilmu falak atau astronomi secara komprehensif, memang rasa-rasanya tidak lengkap. Nah, jadi ini curhat juga dengan Buya. Setelah saya pulang ke Medan, setelah saya kaji-kaji, baru terasa memang pengkajian ilmu falak astronomi itu kalau tidak didekati atau tidak menyentuh aspek-aspek matematika dan filsafat itu belum lengkap, gitu. Dan itu setidaknya bisa saya tangkap seiring dengan makin jauhnya bacaan saya terhadap literatur astronomi, gitu. Jadi memang luar biasa menurut saya para ilmuwan Muslim itu dalam menyusun klasifikasi dan hierarki berbagai cabang keilmuan tersebut, yang semuanya saling berkelindan, saling terkait satu sama lain, ada titik temunya, betapapun ada poin-poin perbedaannya, gitu. Jadi di sini Ikhwan As-Safa di abad keempat Hijriah atau abad 10 Masehi sudah membedakan antara astronomi dan nujum. Bisa dilihat di sini ya. Astronomi, nujum, geometri, aritmetika ini disebut dengan ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu disebut dengan aritmatika, begitu, dan seterusnya. Gitu. Nah, sedangkan ini menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi dua, ada ilmu-ilmu nakli, ada ilmu-ilmu akli, ilmu yang bersifat agamis dan ilmu yang bersifat logis. Nah, sedangkan astronomi dia masuk juga sama di bawah cabang matematika. Musik ternyata dalam peradaban Islam itu juga masuk dalam disiplin ilmu eksakta, begitu. Ini yang hari ini nyaris terlupakan. Jadi musik itu tidak identik dengan nyanyi-nyanyi saja, tapi ada filosofinya, ada sejarahnya, dan seterusnya. Gitu. Ini sekedar wawasan. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan sejarah astronomi dalam Islam hingga sampai hari ini. Jadi saya rangkum secara singkat dalam 5 poin yang sesungguhnya seluruhnya itu sudah saya tulis dalam buku ini Bapak Ibu sekalian. Kalau mudah-mudahan kelihatan, judulnya Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan, 500 halaman. Jadi sudah saya tumpahkan semua di buku ini, sejarah perkembangan astronomi di dunia Islam saja. Di dunia pra-Islam belum, di era Barat sampai hari ini belum. Jadi kalau disingkatkan, astronomi itu muncul dari aktivitas pengamatan manusia sehari-hari. Kegiatan mengamati benda-benda langit, mengamati alam semesta, di zaman dahulu ini menjadi standar berkualitas atau tidaknya manusia di zaman itu. Yang saya bahasakan ini, kemampuan manusia di zaman itu memahami alam itu sama dengan kemampuan kita hari ini memanfaatkan teknologi, handphone atau gadget atau apa saja yang bersifat teknologi. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan itu secara positif, maka kualitas
kita, pasti itu tidak akan mampu bersaing dan seterusnya. Begitu juga lah dengan orang dulu. Orang dulu, orang di zaman silam, kalau tidak mampu menerjemahkan alam, kapan terbit matahari, kapan datang banjir, kapan datang kemarau, dan seterusnya, jika tidak paham itu, maka kualitas hidupnya akan rendah. Jadi dengan aktivitas manusia sehari-hari, dengan mengamati itu, mereka punya inisiasi, mereka punya inspirasi, mereka punya inovasi, sehingga mereka yang tidak bisa dilepaskan juga adalah bahwa mengamati langit itu sangat terkait dengan ritual ibadah orang-orang dahulu. Ibadah tentu di zaman pra-Islam adalah ibadah-ibadah yang bersifat penyembahan, menyembah dewa, menyembah ini, yang seluruhnya itu terkait dengan momen atau fenomena benda-benda langit. Ada dewa matahari, ada planet Jupiter, planet Mars, yang semuanya itu dikultuskan, disembah dan seterusnya, dan itu terkait dengan pemahaman dan pengamatan benda-benda jagat raya yang mereka saksikan sepanjang tahun. Lalu dalam perkembangannya, singkat ceritanya, khususnya di peradaban Islam, dengan aktivitas mereka yang mengamati terus-menerus itu akhirnya melahirkan instrumen-instrumen astronomi. Walaupun di zaman mereka dulu itu tidak disebut dengan instrumen astronomi, itu lebih kepada kebutuhan keseharian mereka untuk kegiatan perjalanan, berdagang, atau berperang, atau menyembah dewa, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks hari ini itu adalah penemuan-penemuan yang luar biasa. Misalnya alat-alat astronomi yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun, misalnya rubuk mujayyab. Lalu ada astrolab atau al-usturlab. Dua alat ini adalah alat yang paling tua di dunia hari ini, yang alat ini bisa digunakan dengan menggunakan bantuan sinar atau cahaya matahari. Yang alat ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi, posisi benda langit, termasuk untuk menentukan rute perjalanan atau mengetahui sebuah lokasi dan lain-lain, begitu. Lalu berikutnya adalah dalam Islam, astronomi berakar dan berasal dari 3 peradaban utama, yaitu India, Yunani, dan Persia. Ini juga sangat panjang penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, India dalam konteks hari ini sepertinya India itu identik dengan lagu India dan film India. Tetapi sebenarnya dalam sejarahnya India itu banyak ilmuwan-ilmuwannya. Ada namanya kitabnya Sinhin atau As-Sinhin. Yang kitab ini dalam bahasa India, kitab astronomi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dalam bahasa Yunani juga ada yang ditulis oleh Ptolemeus yang berjudul Al-Majes atau Al-Majisti, juga di bahasa Yunani. Persia, Zid Ash-Shahroyar judulnya, diterjemah juga ke dalam bahasa Arab. Dengan penerjemahan yang dilakukan itu dilakukan adaptasi dan modifikasi sehingga lahirlah corak astronomi yang Islami, yang berbeda sama sekali dengan astronomi 3 peradaban ini, begitu. Berikutnya lagi adalah melahirkan banyak tokoh-tokoh astronomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada catatan di sini, khususnya dalam kurikulum pendidikan astronomi khususnya di Indonesia, ada keterputusan atau kehilangan apa bahasanya, keterputusan sejarah atau bahasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan distorsi sejarah astronomi di Indonesia. Biasanya Bapak Ibu nanti bisa cek di astronomi ITB di Bandung, nah, tempat Buyan ya, ITB Bandung selalu menyebut dari peradaban Yunani dengan tokoh-tokohnya, misalkan Plato, langsung ke yang yaitu tokoh-tokoh misalnya dan lain-lain. Namun pada saat melupakan tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan Ibnu Shatir dan lain-lain, begitu. Tentu ini tadi kelemahan konstruksi kurikulum yang ada di Indonesia hari ini yang perlu untuk diubah, gitu. Ini menurut saya. Dan ini catatan ini dalam setiap kuliah saya dengan selalu saya tekankan faktanya seperti ini, tidak seperti yang tertulis.
di semua literatur Bapak Ibu sekalian, buku-buku dasar yang dasar, yang menengah dan seterusnya selalu saja mencantumkan seperti itu. Dari peradaban India atau Yunani langsung lompat ke peradaban Barat. Nah, sementara peradaban Islamnya dinafikan. Tentu tidak seperti itu. Peradaban Islam berhutang dari peradaban pra-Islam India, Persia. Kenyataannya juga peradaban Barat juga berhutang dengan peradaban Islam. Itu ceritanya sangat panjang dan sedikit banyak sudah saya tulis dalam buku yang saya tunjukkan tadi. Ini sekedar wawasan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya masuk ke poin kajian kita. Secara sederhana ada 3 peran atau kontribusi astronomi atau ilmu falak dalam Islam. Yang di sini kita bahas 3 saja. Yang pertama terkait dengan waktu-waktu sholat, yang kedua arah kiblat, yang ketiga awal bulan dan atau penanggalan atau kalender. Nah, yang pertama waktu sholat. Waktu-waktu sholat, rumusan utamanya itu ada dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kefarduan, kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini menjadi petunjuk umum tentang bahwa kita tidak boleh sholat sebelum masuk waktunya dan juga tidak boleh sholat setelah keluar waktunya. Jadi sholat itu harus ada di dalam waktunya. Lalu dari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, di sini tidak saya cantumkan, tapi saya sudah menulis satu buku khusus yang mengulas tentang waktu-waktu sholat menurut fikih dan astronomi. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan secara detail bagaimana menentukan waktu sholat tersebut. Lalu dalam perkembangannya, para ulama membuat istilah yang disebut dengan awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Jadi kalau kita telusuri dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan waktu-waktu sholat, itu tidak ada istilah awal waktu sholat, batas waktu sholat, dan akhirnya dan seterusnya. Ini adalah murni ijtihad dari para ulama. Gitu. Nah, secara singkatnya adalah sebagai berikut. Dari hadis-hadis yang panjang, hadis imamah tadi, hadis peristiwa ketika malaikat Jibril bersama Nabi sholat di area Ka'bah, di situ Jibril mengajari waktu-waktu sholat, kira-kira rinciannya ini. Waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir matahari atau yang disebut dengan zawal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika matahari persis di atas yang kira-kira hampir tidak membentuk bayangan, itu disebut dengan waktu kulminasi. Ketika matahari bergeser sedikit ke arah barat, yang kira-kira durasinya 2, 3, atau 4 menit, itu disebut dengan zawal. Itulah sebagai pertanda bahwa waktu zuhur telah tiba. Sedangkan jamnya itu berubah setiap hari, karena matahari juga bergerak setiap hari. Gitu. Lalu waktu asar itu ada 2 redaksi hadis Nabi. Yang pertama hadis Nabi menyatakan hina kana zillu syai' mislahu. Redaksi yang kedua di hadis yang lain di praktek Jibril bersama Nabi, redaksinya adalah hina kana zillu syai' mislaihi, yaitu ketika panjang suatu benda kali bendanya. Nah, jadi konsekuensi dari 2 hadis ini menyebabkan ulama juga ada ragam pendapatnya. Misalkan dalam khazanah fikih Islam, jumhur ulama menggunakan redaksi yang pertama, yaitu panjang satu benda 1 kali lipat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mereka lebih menggunakan panjang benda 2 kali lipat. Jadi kira-kira perbandingannya, kalau umpamanya waktu asar itu jam 4 menurut jumhur, berarti panjang benda 1 kalinya, sedangkan kalau menurut mazhab Hanafi itu 2 kali, berarti kira-kira waktu asarnya itu adalah jam 5 gitu. Jadi awal waktu menurut mazhab Hanafi itu kira-kira jam 5. Kalau menurut jumhur ulama itu kira-kira jam 4 begitu. Tergantung dengan kondisi di mana lintang bujur waktu sholatnya itu dihitung begitu. Ini berkonsekuensi kepada perbedaan rumus matematis yang akan digunakan. Gitu. Lalu waktu maghrib itu maksudnya adalah terbenam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sore hari, tentu ketika posisi kita bisa melihat matahari terbenam, biasanya itu di pinggir laut atau di sebuah kawasan yang tidak ada penghalang, bundaran mataharinya itu ketika sudah terbenam di ufuk,
ufuk itu atau horizon itu adalah batas pemisah antara langit dan bumi. Garisnya itu ketika bundaran itu sudah tenggelam, sudah tidak nampak, walaupun berkas cahayanya masih nampak terang, maka itu sudah menjadi pertanda waktu maghrib telah tiba. Selanjutnya waktu isya. Waktu isya itu adalah ketika matahari terbenam, yang disebut dengan waktu maghrib, itu kan masih banyak cahaya merah, syafaq merahnya. Ketika syafaq merahnya, mega merahnya itu hilang, maka itulah sebagai pertanda datangnya waktu isya. Lalu waktu subuh. Waktu subuh itu ditandai dengan munculnya yang disebut dengan fajar sodik. Waktu fajar atau berkas cahaya, berkas sinar matahari ketika terbenam akan muncul ke arah timur, ada seberkas cahaya yang akan muncul, itu disebut dengan fajar sodik. Oleh karena itu pula lah kenapa waktu subuh sholat subuh itu disebut juga dengan sholat fajar adalah karena dia salah satunya ditandai dengan munculnya fajar sodik. Kira-kira ilustrasi visualisasinya sebagai berikut. Nah, ini waktu kulminasi yang saya jelaskan tadi. Ketika matahari persis di atas, dan ini tidak selama jam 12 pas. Bisa jadi jam 12 kurang, bisa jadi jam 12 lebih. Ketika dia bergeser sedikit saja, 3-4 menit, yang disebut dengan zawal, maka itulah yang disebut dengan waktu zuhur. Lalu matahari akan terus bergerak. Ketika panjang suatu benda telah 1 kali panjang atau 2 kali panjang, maka masuklah waktu asar. Selanjutnya sampai terbenam masuklah waktu maghrib. Ini rumus matematisnya. Jadi angka-angka ini Bapak Ibu sekalian itu dihasilkan dari pengamatan manusia zaman berzaman. Jadi terbit matahari, pergerakan dicatat di posisi berapa derajat, di jam berapa sudutnya dan seterusnya, diformulakanlah menjadi seperti ini dengan berbagai revisi, dengan berbagai perbaikan dan seterusnya begitu. Nah, sedangkan ini ilustrasi dari waktu maghrib. Jadi bundaran matahari ini ketika dia sudah turun di bawah ufuk, maka itu sebagai pertanda waktu maghrib telah tiba. Ini rumusnya. H sama dengan minus 1 derajat. Maksudnya matahari di bawah ufuk itu minimal 1 derajat, maka itu sudah menjadi tanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Gitu. Nah, ini berikutnya adalah waktu isya. Ketika matahari terbenam, di sini maghrib, matahari masuklah waktu isya. Terus matahari akan turun ke bawah, titik terbawah akan muncul ke atas. Yang pertama akan sampailah pada waktu imsak. Lalu berikutnya ini dia akan memunculkan sodik tadi. Diawali sebelumnya dengan fajar kazib. Lalu waktu subuh selanjutnya muncul yang dia juga bermakna sebagai akhir waktu subuh. Nah, rumus matematisnya ini. Jadi dengan menggunakan rumus ini dan dengan data-data yang lain, kita bisa menghitung waktu sholat kapan saja dan di daerah saja. Dengan catatan mengerti trik-triknya dan alur perhitungannya. Begitu. Tapi sayang karena dari media Zoom, saya sudah merenung-renung beberapa hari yang lalu, rasanya agak sulit kalau kita praktekkan hitungannya dari media Zoom. Nah, saya masih terbayang-bayang yang paling efektif itu seperti di Mesir, di Abda ya, ada papan tulis, ada monitor dan seterusnya begitu. Nah, berikutnya waktu duha. Ini juga penting. Duha itu terjemahnya adalah mabaina irtifa'i syams ila zawaliha. Nah, dari sejumlah redaksi hadis Nabi ada banyak redaksi, tapi secara umum adalah waktu duha itu ketika 1 tombak. Tinggi matahari itu setinggi 1 tombak. Tapi redaksi berikutnya menyatakan 2 tombak. Yang kalau dikonversi ke ketinggian derajatnya, 1 tombak itu sama dengan 2 derajat, 2 tombak, 2 tinggi tombak itu berarti 4 derajat. 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Berarti waktu sholat duha itu sudah boleh dilakukan kalau berdasarkan 15 misalnya di Medan. 8 menit berikutnya itu sudah bisa dan boleh melaksanakan sholat duha. Kalau mau lebih aman lagi ikut redaksi yang kedua, 2 panjang tombak atau 4 derajat sama dengan 16 menit. 4 kali 4, 16 menit. Jadi
ini menjadi panduan untuk tidak menjadi alasan bagi kita yang bekerja di kantor yang jam padat nggak bisa permisi dan seterusnya, jadi bisa diantisipasi dengan lebih awal melaksanakan sholat duha. Baik, berikutnya ini sholat, inilah variabel ada lintang dan bujur. Ada bujur waktu tolok, ada ketinggian matahari, kerendahan ufuk, ada semi diameter atau kutrul ard, ada refraksi atau lupa saya bahasa Arabnya, ada perata waktu, ta'dilul waqt, ada ihtiyat dan seterusnya. Semuanya itu ada formula dan rumusnya. Itu bisa dilakukan perhitungan. Nah, berikutnya ini adalah tata cara penentuan waktu sholat. Yang pertama, jika merujuk Al-Quran dan ketika hendak sholat, mau tidak mau kita harus melakukan pengamatan, melihat pergerakan matahari atau mengobservasi fenomena matahari. Waktu zuhur ketika zawal, waktu isya ketika hilang syafaq merah, dan seterusnya. Berikutnya, yang kedua adalah melalui informasi dan kumandang azan di masjid. Biasanya masjid-masjid hari ini itu sudah menggunakan jadwal-jadwal yang terverifikasi, yang sudah akurat, yang bisa digunakan begitu. Lalu menggunakan jadwal waktu sholat yang ada, tentu yang akurat, yang autentik. Saya melihat dan memperhatikan di medsos atau di internet banyak jadwal waktu sholat itu yang tidak akurat. Yang akurat itu biasanya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi, misalnya dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah atau oleh Kementerian Agama, oleh Persis, oleh NU, itu akurat. Tapi yang di luar itu, yang di bawah lembaga-lembaga tertentu yang tidak ada ahlinya di dalamnya, itu tidak direkomendasikan untuk diikuti begitu. Lalu menggunakan sarana atau alat, diantaranya bisa menggunakan tiang genomon istilahnya, atau bahasa Arabnya asyakhis. Biasanya ini zaman dahulu menggunakan alat-alat yang ada, tiang yang ada di sebuah lahan dan seterusnya. Lalu perhitungan astronomis. Nah, ini perhitungan astronomis bisa juga dengan software dan lain-lain. Lalu ijtihad. Jadi ijtihad itu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi ijtihad itu artinya ya sudah sholatlah. Jika sarana-sarana cara ini tidak memungkinkan, maka ijtihad artinya sholat sajalah. Kalau sudah belum masuk waktu, itu dimaafkan karena kita tidak mampu mengupayakan sarana-sarana yang ada itu. Begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kontribusi atau peran ilmu falak itu adalah dalam mengakurasikan arah kiblat. Kiblat disebut juga dengan Ka'bah. Dalam literatur yang saya baca, kiblat disebut juga dengan Ka'bah. Secara bahasa, kiblat itu bermakna al-jihah dan al-muqabalah. Sedangkan menghadap kiblat, para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat itu adalah syarat untuk sah sekaligus berkualitasnya sholat yang dilakukan. Yang namanya syarat dalam sebuah ibadah, kalau tidak terpenuhi maka ibadahnya tidak sah. Itu sudah harga mati yang tidak bisa ditawar, kira-kira begitu. Nah, ini secara singkat, ini saya rangkum dari kitab Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah. Jika kita berada di area Ka'bah atau Masjidil Haram, wajib ketika hendak sholat, kita harus menghadap ke Ainul Ka'bah, ke arah fisik Ka'bah. Kalau ditarik garis lurus tempat kita berdiri, itu akan kena bangunan Ka'bah. Kalau tidak hari sekian mili atau sekian senti dari bangunan Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Ini menurut ulama. Tapi jika jauh, misalkan kita di Indonesia, maka cukup serta-merta menghadap, yang disebut dengan jihah atau isobah. Misalnya saya menghadap laptop saya ini, ketika saya tarik garis lurus kena laptopnya. Tapi ketika saya miring sedikit, saya tarik garis lurus tidak persis, tapi masih wajah saya masih terbilang menghadap ke laptop, maka itulah yang disebut dengan jihah atau isobah. Jadi tidak persis, tidak detail sampai kena ainnya, itu masih dikategorikan sah dan boleh. Tapi kalau sudah sangat jauh, tentu tidak boleh. Nah, ini catatannya, kalangan Syafi'iyah mewajibkan Ainul Ka'bah betapapun berada jauh dari bangunan Ka'bah. Ini yang saya kutip dari pernyataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', anna sahiha indana annal wajiba
Ainil Ka'bah. Ain wajib menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Di sini ada yang hilang redaksinya, yang di redaksi yang lain disebut wa illa batalat sholatuhu. Kalau tidak maka batal atau tidak sahlah sholatnya. Nah, setelah kita renung-renungkan Bapak Ibu sekalian, saya meyakini atau lebih mendukung pendapat kalangan Syafi'iyah ini. Kenapa? Karena kita hari ini hidup di era kemajuan sains dan teknologi yang begitu luar biasa. Bangunan Ka'bah kita itu sudah tetap, dia tidak bergerak, tidak berpindah. Jaraknya pun hanya 1.000 km. Nah, kami di OIB UMSU, Bapak Ibu sekalian, kami ada aktivitas kegiatan mengamati benda-benda langit. Ada planet Jupiter, bintang-bintang, ada bintang Sirius, seterusnya, yang mana benda-benda langit itu semuanya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jaraknya pun dari permukaan bumi itu berjuta-juta kilometer. Itu bisa diteropong, bisa ditangkap, bisa diambil citranya, image-nya dengan menggunakan software atau dengan menggunakan teleskop atau teropong yang kami punya. Itu jarak yang begitu jauh dan benda langitnya bergerak, berputar terus. Itu bisa ditangkap secara presisi. Apalagi kalau hanya bangunan Ka'bah yang Ka'bahnya tidak bergerak kemana-mana, tidak berputar, tidak bergerak, dan jaraknya pun hanya 13.000 km paling jauh dari Indonesia, maka kalau hanya sekedar untuk menghadap ke bangunan Ka'bah secara presisi dengan teknologi yang ada hari ini itu sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itulah dalam hal ini dalam konteks menghadap kiblat saya lebih mendukung pendapat Syafi'iyah ini. Sebab konsekuensinya besar. Kalau tidak menghadap ke bangunan Ka'bah berarti syarat sah sholat kita itu salah satunya tidak terpenuhi. Ini perlu menjadi perhatian kita, terutama di keluarga-keluarga kita masing-masing. Gitu. Saya yakin dan percaya kita ini belum diakurkan, belum rasa di sana arahnya begini. Pakai rasa-rasa tebak-tebak itu kalau cara yang itu tidak benar. Harus diakurasikan dengan sarana yang ada. Dengan sarana yang lain. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini juga pendapat para ulama kutip dari kitab. Ini baca-baca saja. Saya lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, posisi geografis Ka'bah kita. Kalau dari Indonesia, jaraknya itu 8.000 sampai 13.000 km rata-rata. Yang dengan jarak sejauh ini, kalau lari satu arah kiblat kita, 1 derajat itu paham ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada busur 90 derajat yang punya anak SD itu 1, 2, 3, 4 sampai 90, lari 1 derajat saja, maka peralihannya dari bangunan Ka'bah itu berpuluh-puluh kilometer, mencapai hampir 100 kilometer. Itu sekalian. Macam mana kalau sudah 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, tentu dengan kemajuan sains dan teknologi hari ini, sholat kita yang seperti itu tidak logis. Nah, itulah makanya sekali lagi saya dalam konteks ini mendukung pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa ketika hendak sholat harus menghadap ke Ainul Ka'bah. Gitu. Nah, ini sekedar informasi bahwa rukun Iraqi itu kalau ditarik pojoknya itu dia akan menuju ke benua Eropa. Rukun Syami Amerika, rukun Yamani Afrika, rukun Hajar Aswad ke benua Asia. Jadi kita itu menghadap ke rukun Hajar Aswad. Ini termasuk keunikan dan kehebatan dari bangunan Ka'bah. Hikmahnya adalah kira-kira seperti ini. Ini menjadi memudahkan seluruh umat Islam ketika hendak memudahkan umat Islam ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Jadi Ka'bah itu berada di markas Al-Yabisah atau di pusat bumi, berada di tengah-tengah ya gitu. Jadi ini hikmah dan kehebatan dari bangunan Ka'bah. Hikmah geografis dan geologis dari posisi Ka'bah itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini beberapa cara yang bisa dalam menentukan arah kiblat. Pertama dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Ini hitung-hitungan pakai kalkulator paling rendah. Lalu dengan bayang-bayang kiblat. Ini juga harus dihitung tapi bisa dipraktekkan di lapangan.
Yang ketiga adalah dengan rosdul kiblat atau matahari di atas Ka'bah. Nanti setelah slide ini saya jelaskan. Lalu dengan menggunakan alat-alat baik yang klasik maupun yang modern. Kami di OIB UMSU ada mengkoleksi puluhan alat, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakurasikan arah kiblat. Ada GPS, ada teodolit, ada tiang rosdul kiblat dan lain-lain. Yang klasik yang modern. Gitu. Lalu bisa menggunakan software atau aplikasi. Gitu. Nah ini bisa kita dedah, bisa kita latih Buya, tapi dengan catatan kalau bisa tatap muka ini. Kalau dari virtual agak susah ini, gitu. Ya. Nah, ini karena ilustrasi atau visualisasi ketika kita menghadap kiblat. Ini jadi kira-kira ini bumi. Saya pribadi berpaham bahwa bumi itu bulat, tidak berpaham datar, gitu. Jadi bumi kita ini berputar, tapi yang berputar itu adalah pusatnya. Sumbunya tidak. C, kutub utara dan kutub selatan itu tidak berputar. Sehingga dalam menentukan arah kiblat, artinya kita menentukan 3 lokasi. Pertama, lokasi kita berada, A, kita di Indonesia, di sini, benua Asia. Lalu titik B inilah yang tetap dan konstan, dan juga termasuk titik C. Titik B ini adalah posisi Ka'bah. Titik C ini adalah kutub utara. Posisi kita ini yang selalu berubah. Jadi artinya kita hendak menghadap kiblat, menentukan arah kiblat, kita menentukan titik dan kutub utara. Nah, yang ketika diformulakan inilah rumusnya. Ini arah AQ, arah kiblat, ATN ini kode dalam kalkulator. Kalau di kalkulator nanti harus yang dipencet itu shift tan, buka kurung 1 dibagi buka kurung kotan ini operasionalnya 1 dibagi tan nilai 90 dikurang lintang Ka'bah dikali sinus 90 dikurang lintang tempat dibagi dan seterusnya. Ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan kalkulator sekurang-kurangnya. Nah ini yang contoh yang sudah saya hitung. Saya belum sempat menghitung yang Bandung, Buya, karena di Bandung pun banyak ahli falak karena di sana pusatnya. Jadi Medan aja saya hitung. Jadi di Medan arah kiblatnya ini Bapak Ibu, setelah dihitung dia dapat derajat. 67 derajat ini ke arah kiri. Kalau kompas, ini kompasnya. Nah ini kompas. Jadi panduan kompas biasanya itu kalau diletakkan arah sumbu panah warna merah itu selalu menghadap ke arah utara, dan itu kita anggap 0 atau 360. 67 derajatnya itu ke kiri begini. Nah inilah dia 1 2 3 sampai 67, inilah dia kira-kira, atau yang disebut dengan azimut kiblat 292. Jadi ada istilah dalam ilmu falak itu ada arah kiblat dan ada azimut kiblat. 292 itu menghitungnya seperti ini, ke kanan 10 20 30 sampai kemarin 290 kan 290-nya begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sekurang-kurangnya bisa digunakan untuk menjadi panduan untuk lapangan atau di hutan dan lain-lain. Jadi dalam kajian ilmu falak, instrumen kompas ini adalah alat astronomi yang akurasinya paling rendah. Jadi tidak direkomendasikan untuk yang permanen. Jadi lebih tepat digunakan untuk secara pribadi. Kalau yang permanen itu harus menggunakan misalkan ada teodolit atau GPS, General Positioning System dan seterusnya, alat-alat yang modern. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, ini yang penting diingat dan dicatat, mudah-mudahan tidak terlupa, yaitu momen yang disebut dengan rosdul kiblat. Yaitu momen ketika matahari persis berada di atas Ka'bah, yang momen itu terjadi dalam 1 tahun 2 kali. Ini dia, setiap tanggal 28 Mei dan setiap tanggal 16 Juli. Setiap tahun, ini tahunnya ini yang lama ini ya. Pokoknya setiap tanggal 28 Mei setiap tahun, setiap tanggal 16 Juli. Kalau yang 28 Mei jam 16.18, yang 16 Juli jam 16.27. Caranya adalah ini. Lihat, tegakkan sebuah tongkat seperti ini, tunggu jamnya. Kalau tanggal 28 Mei berarti tunggu jam 16.18, maka nanti jam 16.18 tongkat ini akan membentuk bayangan ini, dan arah kiblatnya adalah kebalikannya ke depan begini. Maka itu adalah arah kiblat yang presisi, akurasinya 99%.
Ini di antara literatur terlamanya pernah saya baca di kitab At-Tazkirah karangan Nasiruddin At-Tusi. Buya saya yakin tahu itu kitab itu dan tokohnya. Tokoh filsafat juga ternyata beliau gitu. Jadi ini cara yang sangat efektif Bapak Ibu sekalian bisa diakurasikan nanti di rumah atau di lapangan atau untuk menguji masjid terdekat kita apakah masjid kita itu akurat atau tidak. Kalau kita menggunakan alat itu ada pengaruh magnetisnya, medan magnetnya. Tapi kalau menggunakan saran Rasul Kiblat ini tidak ada pengaruh apa-apa karena dia berdasarkan posisi matahari. Jadi dalam pergerakannya ketika matahari bergerak ke kutub utara dan kutub selatan, ketika dia melintas persis di atas Ka'bah, yang pertama tanggal 28 Mei, yang kedua ketika balik tanggal 16 Juli, maka ketika matahari persis di atas Ka'bah ini, bayangan suatu benda di tempat kita berada di Indonesia misalnya, yang ketika di sini itu jam 12:18 ketika di Ka'bah, di tempat kita jam 16:18, maka itu akan membentuk bayang-bayang arah kiblat, dan ini bisa dijadikan sarana yang sangat akurat untuk mengakurasikan arah kiblat. Mohon Bapak Ibu sekalian, khusus yang ini bisa dicatat dan jangan lupa begitu. Nanti dipraktekkan. Kita sekarang Agustus, berarti yang terdekat nanti itu di Mei. Nah, ada beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan tidak terlupa gitu. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu sekalian, urutan ijtihad dalam menghadap kiblat. Jadi dari literatur yang saya baca, pertama ketika hendak sholat kita harus berpatokan kepada mihrab yang dibangun oleh sahabat. Tentu kita di Indonesia tidak ada. Kalau di Mesir ada Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As itu sudah dikategorikan akurat arah kiblatnya. Lalu menggunakan sarana atau alat yang ada. Kalau di zaman dahulu dengan menggunakan sarana benda-benda langit. Misalkan di dalam Al-Quran mereka mendapat petunjuk. Petunjuk yang dimaksud dalam ayat itu salah satunya adalah petunjuk arah kiblat. Jadi orang dulu dalam menentukan arah kiblat itu diantaranya adalah dengan menggunakan memanfaatkan posisi bintang. Misalkan rasi bintang Orion, arah segarisnya itu berarti dia lebih kurang menghadap ke bangunan Ka'bah. Nah, itu digunakan oleh orang-orang dahulu. Lalu yang ketiga adalah bertanya. Bertanya dengan catatan bertanya kepada yang mengerti, bukan bertanya kepada yang tidak mengerti, begitu. Lalu jika cara 1, 2, dan 3 ini tidak memungkinkan, maka barulah kita diperkenankan sholat ke arah mana saja, gitu. Jadi tidak boleh main rasa-rasa, main tebak-tebak ketika hendak mengakurasikan arah kiblat. Jadi ini catatan Bapak Ibu sekalian, termasuk Buya, izin di rumah masing-masing harus diakurasikan arah kiblatnya. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ke anak cucu dan seterusnya itu arah kiblat kita tidak persis di rumah. Kita selalu berdoa setiap hari. Jangan-jangan boleh jadi ini cuman main-main aja. Jangan-jangan doa kita tidak terkabul selama ini karena kita sholat tidak persis menghadap ke Ka'bah, mereng kemana-mana gitu kan. Ke Eropa, ke Amerika, entah kemana-mana gitu. Jadi doanya tidak terkabul. Doanya minta naik haji, tapi ketika berdoa tidak persis ke Ka'bah, ya tidak terkabul-kabul gitu. Nah, ini hanya bercanda saja, tapi ada logisnya juga barangkali gitu ya. Baik, saya lanjut. Berikutnya masuk kepada tema kalender atau penanggalan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di Indonesia hari ini ada diskursus yang belum selesai, bahkan itu telah terjadi sejak pra kemerdekaan. Nah, dari beberapa literatur klasik yang saya baca, ternyata sebelum Indonesia merdeka tahun 1912, tahun 18 sekian, di zaman Syekh Arsyad Al-Banjari atau di zaman Syekh Sayyid Usman misalnya, ternyata dinamika dan dialektika penentuan awal bulan, diskursus antara hisab dan ru'yat itu sudah dinamis, sudah terjadi dan terbilang biasa-biasa saja begitu. Sehingga saya memandang yang terjadi hari ini juga biasa-biasa saja begitu. Nah, secara umum ada 3 konsep atau metode yang berkembang di Indonesia hari ini. Yang pertama, Kementerian Agama. Kementerian Agama atau pemerintah menggunakan konsep yang disebut dengan imkan ru'yat 2, 3, 8 dan ditambah sidang isbat. Maksudnya begini, imkan ru'yat itu artinya kemungkinan terlihatnya hilal. Ya, namanya kemungkinan, mungkin saja, mungkin terlihat, mungkin tidak.
Lalu 238. Posisi hilal itu minimal 2 derajat. Ini ilustrasinya. Posisi hilal minimal 2 derajat. Lalu sudut elongasi minimal 3 derajat. Sudut elongasi itu artinya jarak bulan dan matahari pada saat matahari terbenam. Minimal jaraknya itu harus 3 derajat. Lalu 8, maksudnya adalah 8 jam. Jadi usia bulan setelah terjadi ijtima atau konjungsi. Ijtima atau konjungsi adalah proses segarisnya bumi, bulan, dan matahari yang menandakan bahwa satu siklus sinodis perputaran bulan mengelilingi bumi itu sudah sempurna 1 bulan, itu menjadi pertanda awal bulan telah tiba, dengan catatan usia bulan pada saat terbenam matahari itu minimal 8 jam. Maka itu sudah dinyatakan sebagai tanggal 1 menurut Kementerian Agama. Nah, secara singkatnya itu. Nah, NU Nahdlatul Ulama menggunakan ru'yat faktual atau ru'yah bil fi'li, dilihat secara langsung. Tidak ada kira-kira ini hanya pembantu saja, hanya pelengkap saja. Yang menentukan itu adalah pengamatan ru'yat. Dilihat, kalau hilalnya terlihat maka masuk tanggal 1. Kalau tidak terlihat maka belum masuk tanggal 1. Artinya bilangan bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan tanggal 1 ditunda keesokan harinya. Ini NU. Lalu yang ketiga adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah mengakumulasikan 3 parameter yang disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Yang pertama adalah ijtima qoblal ghurub. Artinya konjungsi tadi, perputaran sinodis bulan mengelilingi bumi tadi selama 1 bulan setelah sempurna itu terjadi sebelum ghurub. Sebelum ghurub itu maknanya sebelum terbenam matahari. Lalu yang kedua adalah bulan telah terbenam sebelum matahari. Artinya harus matahari dulu yang lebih terbenam. Seperti ini tadi. Nah, matahari harus terbenam lebih dulu daripada bulan. Kalau sebaliknya bulan duluan yang terbenam lalu matahari, maka syarat ini belum terpenuhi. Hilal sudah wujud. Wujud ini bahasa filosofis. Yang penting ada berapapun ketinggiannya. Apakah 1, apakah 2, ataukah 0, yang penting dia wujud. Asalkan tidak minus. Nah, maka itu menjadi pertanda bahwa awal bulan telah tiba menurut Muhammadiyah. Nah, ini kira-kira ilustrasi dan visualisasinya. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, hilal ketinggiannya walaupun dia sudah mepet untuk terbenam, tapi masih wujud di atas ufuk, di atas 0, maka itu sudah sebagai pertanda tanggal 1 telah tiba. Itu. Nah, jadi ini yang menjadi dinamika yang terjadi selama ini. Tentu di balik 3 metode ini, Bapak Ibu sekalian, ada alasan, ada argumen, ada dalil masing-masing. Insya Allah materi ini minggu depan akan saya dedah supaya lebih luas nantinya, mudah-mudahan. Nah, yang berikutnya tambahan peran atau kontribusi dari ilmu falak atau astronomi dalam Islam itu adalah konversi penanggalan Masehi ke Hijriah dan Hijriah ke Masehi. Salah satunya adalah kita perlu merekonstruksi, Bapak Ibu sekalian, perayaan-perayaan atau milad-milad yang kita lakukan. Kita harus sudah mulai merubah perayaan-perayaan itu harus dilakukan di penanggalan Hijriahnya, tidak di penanggalan Masehinya. Kenapa? Karena jika kita rekonstruksi ke belakang, Bapak Ibu sekalian, penetapan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi atau Miladiah itu sangat identik dengan ritual ibadah umat Kristen. Penyembahan mereka begitu. Artinya secara tidak langsung manakala kita melakukan perayaan di tahun miladiahnya, ulang tahun misalnya atau milad, maka secara tidak langsung sesungguhnya kita ikut mempopulerkan, meramaikan tradisi atau ritual ibadah mereka gitu. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 miladiah itu identik dengan ritual ibadah mereka, lalu dijadikan panduan kalender bagi umat Kristen sampai dengan hari ini, dan itu yang banyak digunakan juga oleh umat Islam. Tentu ini adalah sebuah suatu hal yang harus kita ubah, karena sejatinya kita punya kalender Hijriah atau kalender Islam yang dicetus oleh
Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ini kita perlu Bapak Ibu merekonstruksi, mengingatkan keluarga-keluarga kita untuk lebih menggunakan kalender Islam dalam kegiatan-kegiatan keseharian, sosial, dan seterusnya. Kecuali yang masih terkait dengan administratif, sipil, dan seterusnya, yang masih terikat dengan lembaga dan seterusnya, itu lain cerita. Tapi pribadi-pribadi rasa-rasanya hemat saya, kita harus mulai merubahnya. Saya misalnya lahir tanggal 7 Ramadan tahun 1400 Hijriah. Bapak Ibu sekalian atau Buya, ingat nggak tanggal lahirnya Hijriahnya? Kalau tidak ingat gawat ini. Nah, iya. Juga tolong dihitungkan kalau gitu. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumusnya ini. Kalau mau dicari sendiri nanti, maka ini rumus konversi dari penanggalan Masehi ke Hijriah. Ini apanya? Rumusnya. Misalkan tanggal 25 Maret 2007, setelah dikonversi, ini cara proses perhitungannya dapatlah 7 Rabiul Awal 1428 Hijriah. Fungsinya juga termasuk adalah misalnya untuk mengukur usia. Misalnya Nabi kan wafat di usia 63 tahun. Ingat Bapak Ibu sekalian, itu adalah di perhitungan, dikonversi penanggalan Hijriah. Kalau dikonversi ke penanggalan Miladiah atau Masehi, usia Nabi wafat itu bukan 63, tapi 61 tahun. Kenapa? Karena ada perbedaan jumlah durasi dalam setahun antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Hijriah itu 1 tahun 354. Kalau Masehi 365. Ada selisih sekitar 10 hari. Yang 10 hari itu dalam waktu sekitar 35 tahun, 30 tahun lebih, itu akan terakumulasi menjadi 1 tahun. Itulah makanya usia Nabi 63 itu kalau dikonversi ke Masehi menjadi 61 tahun. Jadi ini bisa menjadi pengingat. Kalau usia kita atau usia orang tua kita sudah 61, ingatkan, itu sudah seusia Nabi wafat. Jadi tingkatkanlah amal ibadah dan seterusnya, gitu. Bisa menjadi panduan itu. Nah, khusus untuk kita di sini, nanti Bu ya, kalau mau begitu, bisa dituliskan saja nanti di WA ke saya, tanggal, bulan, dan tahunnya, nama tidak usah, nanti bisa saya carikan, kita carikan nanti tanggal hijriahnya, penanggalan hijriahnya, gitu. Itu mudah. Softwarenya juga sebenarnya ada juga. Ini perhitungan manual ini biasanya untuk ketika pelatihan pemula harus. Kalau pelatihan untuk pemula harus yang agak susah-susah begini. Software itu sudah lengkap, tinggal pencet-pencet saja dapat. Tapi prosesnya ini angka apa, ini 13, ini angka apa, itu semua ada penjelasannya nanti. Gitu. Jadi untuk wawasan gitu. Nah, penutup Bapak Ibu sekalian, dari segenap uraian kita tadi dan atau bahkan dari segenap bacaan, wawasan, pengalaman saya dalam mendalami ilmu falak yang terkait dengan Islam, maka saya bertesis atau berkesimpulan bahwa fikih rasa-rasanya tidak lengkap tanpa peranan ilmu astronomi. Waktu sholat, arah kiblat, awal bulan dan sebagainya itu sangat berkaitan dengan kajian ilmu falak. Jadi fikih dan astronomi itu pada dasarnya dia berselaras, saling melengkapi dan seterusnya. Oleh karena itu pula lah, apapun latar belakang dan disiplin keilmuan kita, background kita tetap perlu punya wawasan, tetap punya pemahaman sekurang-kurangnya tentang arti penting, tentang kontribusi ilmu falak atau ilmu astronomi dalam Islam, karena ia terkait dengan ibadah. Itu barangkali Bu ya yang saya sampaikan, dan ini insya Allah kajian kita minggu depan mungkin nanti judulnya isu-isu penting dalam ilmu falak atau astronomi. Kita angkat hisab dan ru'yat lebih jauh tentang waktu subuh, perubahan dari 20 derajat ke 18 derajat, lalu tentang kalender Islam global yang semuanya ini adalah wacana-wacana penting, diskusi-diskusi yang sangat penting dalam kajian astronomi modern hari ini, gitu. Mudah-mudahan, atau mungkin tema-tema yang lain nanti. Demikian saya kembalikan kepada Maulana Rizaldi. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Maulana Arwin Butar-Butar. Ini Masya Allah sekali. Saya dari awal sampai akhir tidak ngantuk begitu. Tidak berkedip. Ini saya seperti diajak
membaca kitab 500 halaman ini. Ini masalah luar biasa sekali ini. Saya yakin juga dengan Bapak Ibu sekalian juga sangat antusias dan dengan hikmah gitu menyimak materi yang disampaikan oleh Maulana Dokter. Ini mohon izin Maulana Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari jemaah yang yang mungkin akan saya bantu bacakan. Yang pertama datang dari Ibu Rida Rosida. Jadi beliau bertanya, untuk waktu sholat duha itu berawal kapan dan berakhir di di hitungan waktu Indonesia Barat itu jam berapa kira-kira, katanya begitu Pak Ustadz. Ini untuk pertanyaan pertama. Silakan langsung saja. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi secara singkat sudah saya jelaskan. Secara umum, waktu duha itu bermula ketika kira-kira 8 menit setelah berakhirnya waktu subuh. Jadi nanti bisa, karena setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda-beda akhir waktu subuhnya atau syuruknya. Kalau umpamanya misalnya waktu subuh itu berakhir, kalau kami di Medan itu jam 6.20 atau 6.15. Misalkan 6:20, maka 6.28 itu sudah bisa dilakukan sholat duha. Sampai dia berakhir itu sampai hampir tibanya waktu sampai sebelum kulminasi atau sampai sebelum zawal. Jadi waktunya panjang. Hanya saja waktu afdolnya itu adalah ketika matahari sepenggalah dalam bahasa hadis Nabi, kira-kira jam 9.10. Nah, itu waktu utama, waktu afdolnya. Itu secara umum, Syekh. Baik, terima kasih Maulana. Ini ada pertanyaan kedua, datang dari Ibu Siti Nina. Jadi beliau bertanya, apakah penentuan arah kiblat menggunakan aplikasi Android itu akurat begitu? Nah, kalau misalnya akurat, kira-kira adakah software yang dapat direkomendasikan begitu untuk kami yang tidak dapat menghitung secara manual ini, agar dapat menentukan arah kiblat secara akurat begitu? Terima kasih Maulana. Ya, begini, instrumen-instrumen itu, aplikasi yang ada di Android dan seterusnya, secara umum pada dasarnya itu akurat dan oke. Nah, kira-kira itu. Hanya perlu tahu dan mengantisipasi cara menggunakannya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu kelemahan Android secara umum, aplikasi yang ada di Android itu adalah pengaruh medan magnetisnya. Jadi begini, kalau umpamanya itu hendak digunakan, saya yakin dan percaya di HP kita masing-masing ada aplikasi itu, Kompas. Nah, cara menggunakannya, Bapak Ibu, ini bisa jadi panduan nanti, harus dihindarkan dari benda-benda besi, begitulah, benda-benda magnetis. Salah satunya termasuk HP di sekitar kita, atau bahkan kalau laki-laki itu ikat pinggangnya yang besinya itu juga berpengaruh. Jadi dijauhkan itu semua. Lalu jangan diletakkan kalau umpamanya dalam ruangan di keramik, karena di keramik itu di bawahnya ada besi juga. Caranya adalah dipegang saja begini, tapi dengan catatan harus tegak lurus, rata. Nah, itu bisa dijadikan panduan, walaupun secara presisi pasti ada lari 1, 2, 3 derajat, tapi itu jauh lebih baik daripada main kira-kira tadi, begitu. Jadi kalau umpamanya dalam ruangan itu akan lebih baik kalau diletakkan di atas meja, yang meja itu meja kayu, gitu. Jadi radiusnya itu semakin jauh dari benda-benda besi itu semakin baik, semakin bagus. Jadi akurat atau tidaknya pertama tentu bergantung, ya mohon maaf, dengan kualitas HP-nya, begitu ya. Biasanya kalau HP-nya mahal itu software di dalamnya juga bagus, begitu. Lalu yang kedua harus dijaga dari itu sekitar, gitu. Jadi harus dijauhkan. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian, aplikasi Kompasnya dibuka di Android-nya, di HP, lalu dekatkan HP yang lain. Itu pasti jarum kompasnya itu bergerak, bergeser dia. Nah, itulah pengaruh medan magnet. Makanya harus dijauhkan sesama kompas sejauh-jauhnya, 5, 10 atau 20 meter. Nah, kira-kira begitu. Itu bisa digunakan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, itu hanya akurat, hanya direkomendasikan untuk penggunaan pribadi atau beberapa orang. Tidak direkomendasikan untuk mengukur atau mengakurasikan arah kiblat atau
arah kiblat masjid atau arah kiblat di lapangan untuk pelaksanaan sholat berjamaah ramai-ramai, itu tidak direkomendasikan. Untuk arah kiblat masjid yang permanen itu harus menggunakan alat yang akurat. Salah satunya itu adalah teodolit. Biasanya Kanwil Kementerian Agama Indonesia itu sudah punya alat itu dan sudah punya tim. Termasuk kami di OIB UMSU sudah punya alat itu, dan juga kami punya rutinitas melakukan pengukuran arah kiblat di Kota Medan dan sekitarnya. Itu barangkali, Syekhuna. Baik, terima kasih Maulana Dokter. Ini nampaknya saya harus langsung ke Medan untuk belajar Siap. mengukur kiblat secara manual ini, karena bahaya sekali kalau misalnya Bapak Ibu mengukur kiblat, kalau ikat pinggang sudah dilepas, jangan lupa ini batu ali di bawah handphone juga harus dilepas nampaknya. Maulana, ini ada pertanyaan yang ketiga yang datang dari Bapak Abdurrahman. Katanya, kira-kira kapan waktu pelaksanaan sholat sunat syuruk? Silakan Maulana. Pelaksanaan sholat sunat syuruk. Wallahu alam, saya belum memahaminya, Bapak, terkait dengan waktu. Karena sejauh penelaahan saya terkait dengan waktu-waktu sholat yang paling umum dan populer itu adalah waktu yang ada rumusan hadisnya yang terkait dengan astronomi atau fenomena matahari, 5 waktu sholat dan waktu duha. Kalau waktu syuruk, mungkin Buya bisa bantu. Syuruk itu artinya sholat ketika sudah terbit matahari, gitu ya. Izin Buya, tafadhol Buya. Ya, mungkin bisa meminta penjelasan kepada penanya, Dokter. Kira-kira yang biasa dilaksanakan seperti apa, kemudian dalilnya jika digunakan seperti apa? Betul. Nanti mungkin kita akan arahkan langsung di WhatsApp saja mungkin untuk kita bahas dan diskusi di grup WhatsApp, insyaallah. Bisa bertanya, Ustaz? Ya, ada yang resen tuh. Ustaz Muhammad Saleh. Ya, monggo Ustaz, monggo langsung Ustaz. Ustaz, insyaallah bertanya langsung. Aku Muhammad Saleh dari Makassar. Permasalahan astronomi penting untuk kita bahas. Mungkin terkait di sini karena dengan waktu ya, erat kaitannya dengan waktu. Saya mau bertanya tentang di dalam Al-Quran, yakni ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Nah, mungkin itu yang saya mau tanyakan terkait waktu di sini 50,000 sanah, di sini maksudnya apa, Ustaz? Terkait mungkin keahlian antum terkait dengan hal waktu, apa yang dimaksud dengan ayat ini. Dan yang kedua, fenomena tentang bahwa sekarang ini banyak para milioner di Amerika itu kan berbondong-bondong untuk menuju ke luar angkasa, bahkan memakai pesawat begitu. Nah, mungkin ya sebagai warga Indonesia mungkin kita perlu juga memikirkan hal itu, bagaimana mungkin kita Indonesia juga bisa mungkin ke depan bisa juga ke luar angkasa begitu. Jadi komentar antum saja terkait keahlian antum ini. Oke, syukur itu saja. Bisa tambah satu. Terima kasih Ustaz Muhammad Saleh. Terima kasih. Bisa tambah satu, Mas? Mangga. Iya. Tapi dari Makassar juga ini. Halo, salam. Oh, Pak Dokter. Aduh, Mas Cecep ini yang di Mesir dulu ya? Iya, betul. Oh, baru ingat. Yang tadi itu juga yang moderator juga itu baru saya ingat wajahnya itu. Masalah. Iya, saya menemani Bapak itu waktu di Mesir. Iya, baru saya ingat. Ini kok sepertinya sama di Mesir dulu wajahnya ini. Cuma kayaknya agak muda ini sekarang ini. Yang pertama itu begini, ini kan ada kalender Muhammadiyah itu berbeda dengan kalender global tentang 1 Muharram yang baru-baru lalu ini. Saya alhamdulillah beberapa tahun ini tuh sudah membiasakan puasa putih. Tapi kali ini saya ragu karena saya mulainya itu seharusnya tanggal 13, tapi saya mulainya tanggal 14, sehingga saya hanya 2 hari puasa putih itu. Bagaimana itu perbedaannya antara kalender Muhammadiyah dengan kalender global yang sekarang dianukan ini? Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Cecep kan ditanya tanggal lahir hijriahnya. Kalau saya ini
lahirnya itu 15 Safar 1379. Bersamaan dengan 20 Agustus itu 1959, Mas. Ya sudah. Ya. Terima kasih. Ya. Masya Allah. Itu apa putar-putar ini dari ahli dari Medan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Enggak. Syekh. Boleh. Yang pertama dari Soleh dari Makassar, pertanyaannya sangat eskatologis terkait konteks atau tafsir dari ayat yang Hadrotak sampaikan tadi. Sejujurnya saya tidak atau belum memahami, belum membaca jauh begitu waktu begitu begitu. Kemudian misi keluar angkasa dan seterusnya dalam konteks kita Indonesia, kalau dalam kalkulasi dan masih jauh dan masih lama, Pak. Wallah alam gitu. Karena Amerika, NASA yang hari ini sebagai astronominya yang menjadi rujukan dunia dalam bidang teknologi keantariksaan, astronomi dan seterusnya, itu biayanya, alokasi dananya itu, kalau dikalkulasi, alokasi untuk ke NASA-nya itu menerbangkan teleskop Hubble yang salah satu kita mereka tahu itu ya salah satu dari situ itu biayanya itu lebih kurang APBN kita itu sekitar 28 kalau itu 4 kali lipat kita. Itu hanya alokasi untuk NASA, untuk itu belum lagi yang lain begitu. Jadi untuk menuju itu rasa-rasanya untuk menguasai teknologi keantariksaan itu masih berat, kecuali mungkin kita di Indonesia itu yang kolaborasi itu. Nah, Indonesia kan identik dengan kolaborasi. Mungkin itu bisa. Tapi kalau mandiri, independen, merdeka, kita punya daya yang optimal dan seterusnya, rasa-rasanya itu masih lama begitu. Itu barangkali. Kemudian dari Bapak Abdurrahim, ya betul Pak, itu kalender Islam global yang dikeluarkan pimpinan pusat Muhammadiyah itu hanya bahasanya ya, itu salah satu rumusan dari hasil muktamar di Makassar yang beberapa yang lalu begitu. Jadi karena muktamar yang lalu yang terakhir seharusnya kita laksanakan itu masih tertunda, maka rumusan putusan kalender Islam global yang akan diputuskan Muhammadiyah juga belum bisa diputuskan karena itu harus diputuskan di muktamar begitu. Jadi memang ada perbedaan konsep atau penentuan kalender antara yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang lazim digunakan dengan menggunakan parameter hisab hakiki wujudul hilal dengan menggunakan kalender Islam global ini, karena standarnya parameternya berbeda. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu seperti yang saya jelaskan tadi di slide tadi. Kalau kalender Islam global itu banyak ceritanya lagi Pak. Itu insya Allah minggu depan saya jelaskan apa kriterianya kalender Islam global yang mana yang digunakan, termasuk model yang mana yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam kalender yang sudah diedarkan itu. Dengan catatan, kalender Islam global yang sudah disebarkan itu tidak menjadi panduan, itu hanya menjadi apalah bahasanya ya, menjadi uji lapangan dulu. Nah, kira-kira gitu, testing the water-nya dulu gitu. Bagaimana respon, reaksi dan seterusnya masyarakat terhadap kalender Islam global ini. Artinya kalender itu dimaknai nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat muslim dunia. Jadi memang ada perbedaan dengan kalender yang digunakan sekarang begitu. Sendiri dengan NU dengan yang lain-lain begitu. Itu Pak kira-kira. Jadi kaitannya dengan puasa tadi itu saya kira Bapak untuk sementara mengikut saja kalender yang ditetapkan oleh Muhammadiyah atau pemerintah. Untuk tahun ini itu sama. Pemerintah Muhammadiyah NU itu sama menetapkan tanggal 1 Muharram. Kalender globalnya itu yang berbeda gitu. Itu kali Pak. Iya, makasih. Baik, terima
terima kasih Maulana Dokter. Ini nampaknya ada penanya terakhir. Saya lihat di chat box, jadi mohon izin untuk langsung saja disampaikan ke Maulana Dokter. Ini datang dari Bapak Iwayan Sujana. Izin bertanya, di tempat tinggal saya ada masjid yang tidak sesuai lagi dengan arah kiblat katanya. Jadi ketika dicoba disampaikan agar merubah arah kiblat, tapi orang tua atau tokoh agamanya tidak mau menggeser arah kiblatnya. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus menghindari masjid tersebut untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut? Dan apakah tidak sah kalau melakukan sholat di masjid tersebut? Jadi mohon petunjuknya, mohon Dokter, silakan. Ya, syukron. Ini pertanyaan terakhir tadi, Syekh ya. Ya, insyaallah. Dan terakhir, tapi ini yang paling sejujurnya, wallahi, Bapak Ibu sekalian dan Bu ya. Fenomena ini juga kami hadapi Bapak di Medan begitu. Di satu sisi idealisme keilmuan dan pemahaman keastronomian dan kefikihan kita seperti ini, tapi di lapangan dihadapkan yang seperti ini. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, kami di Medan sudah mengukur arah kiblat masjid dan musola hampir 100 masjid. Lapangan, perkantoran, dan lain sebagainya juga sangat banyak. Nah, dinamika yang seperti ini banyak kami hadapi Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang bilang begini, kami bawa alat itu namanya teodolit. Teodolit itu buatan Jepang. Dibilanglah sama Bapak jemaah yang masjid itu, ini alat kalian ini siapa yang buat? Ini kan orang kafir yang buat. Maka nggak bisa itu digunakan untuk mengakurasikan arah kiblat begitu. Lalu banyak hal-hal cerita-cerita yang lain, kisah-kisah yang lain dan seterusnya. Salah satunya yang seperti yang di Bapak Iwayan ini begitu. Nah, saya secara pribadi sampai detik ini, Bapak, mungkin juga mohon masukan dari Buya. Saya belum tahu solusinya kalau dihadapkan dengan posisi yang seperti ini begitu. Satu sisi keilmuan kita, pemahaman fikih kita, arah harus persis, tapi sisi lain kan kita perlu bersosialisasi. Masjid itu sudah seperti itu, tidak bisa diubah karena sudah demikian ketatnya peraturan dari kenaziran misalkan. Sementara kita perlu menjaga sosial, menjaga persaudaraan, jangan sampai bertengkar dan seterusnya. Kami ada kejadian Bapak Ibu di Medan, gara-gara bertengkar antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, si jemaah ini dia mufarraqah, pindah ke masjid lain, bahkan keluar kalimatnya, aku yang menanggung dosa di neraka kalau memang masjid ini salah. Kira-kira sampai seperti itu. Tentu ini pendekatannya tidak lagi teknologi, tidak lagi keilmuan, tapi sudah ke apa namanya ya, pendekatan sosiologis begitu. Jadi kalau dari saya Bapak, pandai-pandai Bapak lah di sana mengaturnya itu. Nah, satu sisi keilmuan, fikih, sains itu juga harus dipegang, tapi sosial, persaudaraan, dan seterusnya itu juga harus dijaga. Jadi solusi dan jawaban dari saya ya Bapak lagi, pandai-pandai Bapak lah di sana mengaturnya begitu. Itu barangkali, Syekhuna. Baik, Maulana Dokter, terima kasih banyak atas semua materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan para jemaah. Nampaknya kita sudah terlalu malam ini. Mohon izin Buya, tadi saya lupa membacakan satu pertanyaan lagi nih. Ada yang terlewat ini. Ya, silakan. Mohon katanya. Ya, silakan. Mohon izin bertanya satu pertanyaan lagi nih, Maulana Dokter. Dibacakan saja. Nampak itu khususnya untuk menentukan hilal Ramadan dan lain-lain katanya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ini sejatinya adalah persoalan fikih. Konteksnya hari ini, astronomi hari ini itu sudah tidak lagi perlu diperdebatkan. Yang menjadi perdebatan hari ini adalah metodenya.
begitu. Metode dan atau kriteria yang digunakan. HT mungkin Hizbut Tahrir maksudnya, Bu ya. Hizbut Tahrir memang punya pemahaman itu ru'yat global, ya. Ru'yat global itu sebenarnya maknanya adalah mengikut putusan Arab Saudi, begitu. Jadi ketika Arab Saudi menetapkan hari ini masuk tanggal 1 Ramadan, maka kita di Indonesia mengikuti, begitu. Nah, jadi tidak dalam konteks mana yang lebih akurat dan seterusnya. Sedangkan kita di Indonesia secara umum, NU, Muhammadiyah, pemerintah secara umum, Persis, Al-Wasliyah dan seterusnya, itu lebih menggunakan metode bahwa penentuan awal bulan itu ya di tempat kita berada. Jadi hilalnya itu dilihat ya di tempat kita di Indonesia, bukan yang di Arab Saudi, gitu. Jadi itu lebih kepada perbedaan metode, begitu, bukan persoalan akurat dan tidak akuratnya. Lalu dalam konteks ini, bahkan dalam konteks kita di Indonesia, saya pribadi saya afiliasi organisasi saya adalah Muhammadiyah. Tetapi di satu sisi saya spesialis keilmuan saya adalah ilmu falak atau ilmu astronomi. Nah, dalam konteks keilmuan saya memahami dan melihat bahwa konsep-konsep yang ada di Indonesia, misalkan konsep pemerintah dengan hisab imkan ru'yat 238, lalu NU ru'yat, lalu Muhammadiyah hisab hakiki wujudul hilal, ketiga-tiganya ini benar, ketiga-tiganya akurat, ketiga-tiganya punya landasan, punya dalil, punya argumen, dan ketiga-tiganya juga punya kelemahan. Gantung, silahkan Bapak Ibu mau ikut yang mana, yang terpenting adalah paham dan mengerti apa argumennya. Tidak misalnya kalau puasa ikut yang penetapannya paling lama karena malas puasa cepat, tapi kalau hari raya ikut yang penetapannya paling cepat karena dia malas, ingin cepat lebaran, ingin cepat liburan dan lain-lain. Nah, tidak boleh begitu. Jadi dalam agama itu panduannya harus berdasarkan dalil dan kita mengerti dalil itu dan kita harus yakin. Nah, itu yang paling utama. Bahwa ada dinamika, perbedaan dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang biasa dalam khazanah fikih Islam. Itu barangkali yang bisa saya jawab, Bu Rida. Ya, terima kasih banyak Maulana Dokter. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini acara pengajian yang luar biasa sekali ini. Banyak sekali hal-hal yang baru yang kita dapatkan dari Maulana Dokter Arwin Butar-Butar ini. Insya Allah Selasa depan kita akan kembali menyantap materi-materi yang segar dan luar biasa dari Maulana Dokter Arwin Butar-Butar. Mungkin Buya ada penutup dari Buya? Ya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa, terutama mungkin sebagian besar kita yang baru kali ini mendengarkan atau dapat penjelasan tentang terkait dengan pentingnya ilmu falak ya dan kaitan dengan masalah ibadah. Jadi sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Arwin atas materinya yang sangat luar biasa. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu. Jadi seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa semua materi yang disampaikan di pesantren virtual ini berlangsung 2 sesi. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang mungkin ingin ada lanjutan, saya setelah selesai 2 materi, ingin ada lanjutan pendalaman materi baik terkait fikih muamalah atau terkait astronomi, nanti kita bisa buatkan majelis khusus gitu ya, karena tidak bisa kita langsung ke detail setiap ilmu, setiap bidang ya. Ini harus memperhatikan latar belakang kita masing-masing. Mungkin ada yang memang fokusnya di fikih muamalah, mungkin ada yang di astronomi Islam ataupun di Sirah Nabawiyah ya. Insya Allah akan ada kajian-kajian lanjutan yang lebih dalam ya, terutama kepada mereka yang punya latar belakang dan spesialis di bidang itu. Kemudian juga tadi yang pertanyaan yang terkait dengan salat syuruk itu ya, salat syuruk itu ya waktunya salat duha ya. Jadi istilah lain dari salat syuruk itu salat duha itu. Ada yang menyebutnya sebagai salat syuruk. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Insya Allah materinya
mohon izin kepada Dr. Arwin, kita share nanti di grup kita di WA. Bahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, saya yakin tidak terbatas tuh, pertanyaannya banyak. Bisa disampaikan di WA grup untuk kemudian kita nanti kumpulkan, dan pada kajian yang akan datang, terutama 3 poin yang disampaikan Dr. Arwin, bisa kita diskusikan bersama pada pertemuan yang akan datang hari Selasa yang akan datang, yaitu tanggal 31 ya, tanggal 31 Agustus. Adapun fikih muamalah tetap jadwalnya pada malam Ahad insya Allah ya, Sabtu malam jam 19.30 untuk sesi kedua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Kang Dr. Rizaldi. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Buya Dr. Cecep Taufikur Rahman atas kalimat penutupnya. Mungkin kita tutup saja Bapak. Terima kasih banyak Dr. Ya, seluruh Bapak, seluruh jemaah, Bapak Ibu atas waktu. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu dan Selasa depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Tulang. Sama-sama. Kami menyebut Dokter Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Dokter Yusuf. Terima kasih Dokter Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak semuanya. Syukran. Malam ini selain dari tanah air, hadir juga dari Istanbul, dari Turki ya. Ada mahasiswa kita di sana yang mengikuti, juga dari Malaysia. Dari Malaysia yang mengikuti ini Ustazah Nurul Wahidah dari Malaysia juga hadir. Kemudian dari Turki Ustazah Warda Helwiyah, ini dari Istanbul sedang menempuh S1 di sana. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kita ada membahas setelah pesantren virtualnya selesai, kita akan diskusi tentang peluang beasiswa di luar negeri ya. Untuk S1, S2, dan S3, saya kira ini penting ya untuk anak-anak kita, saudara kita, dan ternyata sekarang beasiswa ini luar biasa. Baik dari luar negeri ataupun dari pemerintah kita lewat LPDP ini banjir beasiswa. Tinggal Bapak Ibu mempersiapkan putra-putrinya aja bahasa Inggrisnya supaya bagus, bahasa Arabnya bagus gitu. Supaya bisa kuliah di luar negeri ya. Kalau tidak ya insya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini dari berbagai pelosok tanah air, alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini. Ya, mangga atur nuhun Kang Dr. Rizal, Bapak Ibu, mangga silahkan selamat istirahat untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan pada acara malam hari ini. Nah. Astazin, Buya. Tafadhal, nashkurukum. Nantazirukum fil liqa'il qadim insyaallah. Hadir insyaallah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nurul Wahidah, syukran. Ustazah Mawadah, Bapak Ibu yang lain-lain, terima kasih banyak. Ya, mungkin kami mohon izin Zoom-nya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kepada host untuk menutup Zoom kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dokter. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Ustaz Naim. Masya Allah. Khair. Apa kabar di Malaysia? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Iya. Lama terjumpa, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ke Indonesia dikasih tahu saya ya. Oh, sekarang sudah di Indonesia, bukan di Mesir lagi? Ya, sekarang sudah mukim di Bandung. Oh, di Bandung, Masya Allah. Ya. Confirm nanti kami cari antum di Bandung nanti. Ahlan wa sahlan. Iya. Masya Allah. Barnamij mufid, jiddan. Da'watukum. Masya Allah. Khidmah basita. Insyaallah. Amin. Wa insyaallah marra tuqaddim lana, tuhadir lana insyaallah.
Allahu Akbar. Khair, insyaallah khair. Bismillah, insyaallah. Oh, Masya Allah. Sahlallahu lakum insyaallah. Allahumma amin. Ini di mana? Di Kedah atau di mana? Kami di Kuala Lumpur nih. Oh, di Kuala Lumpur. Masya Allah. Ya, ya. Alan ini. Datang ke Kuala Lumpur sila. Insyaallah nanti kita Mampir. silaturahim. Bismillah. Mudah-mudahan ada riset lah di sana, ada penelitian mudah-mudahan. Iya. Itu Pak Bukhari, antum masih ingat Pak Bukhari? Pak Bukhari mana itu? Pak Bukhari Asma Jakarta. Ya, ya, bagaimana? Oh ya, 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 tahu. Jakarta ya. Itu sudah pernah mampir ke Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Kami jumpa silaturahmi Ustaz Salman. Masya Allah. Salman Arini itu. Iya. Ya, saya beberapa kali merencana itu dengan keluarga belum belum tercapai keburu pandemi. Ingin ke Malaysia. Insya Allah kami nunggu ini. Insya Allah betul, insya Allah. Kamarnya sudah siap. Kamarnya sudah siap. Masya Allah. Wah, ini. Nggak usah cari hotel, di rumah kami aja nanti, insya Allah. Masya Allah. Ruhuna wa salat qabla ajsadina. Wa salat ilaikum qabla ajsadina. Insya Allah, Rabbana sahil insya Allah. Allahumma amin. Anak-anak sehat semua ya. Fursah sa'idah jiddan. Nahnu as'adu wa syaraftuna bil hudur. Nantadirukum fil liqa'atil muqbilah insyaallah. Insyaallah biiznillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran. Sama.